Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah farmakologi dasar mengenai skizofrenia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Imel Ramelia Hudaya NPM 42, Claritia Anissa NPM 46, Vina Lutfiana Hasna NPM 53, Antolin Lamsar NPM 57, Audi Ihsani NPM 59, Cantika Nurul NPM 62, Erlangga NPM 68, Nur Madwi NPM 76, dan Nadia NPM 84. Skizofrenia adalah suatu psikosa fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmonisasi antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan, dan psikomotor disertai distorsi kenyataan. Klasifikasi antipsikosis terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok 1, klorpromazin, levopromazin atau methotrexate dan promazin. Kelompok 2, perisiazin dan piperacillin. Secara umum ditandai dengan sifat sedatif yang sedang, tetapi efek samping ekstrapiramidal yang lebih kecil dibanding kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 secara umum oleh efek sedatif yang lebih sedikit, efek antimuskarinik yang kecil, tetapi efek ekstrapiramidal yang lebih besar dibanding kelompok 1 dan 2. Selanjutnya ada golongan obat. Golongan obat antipsikotika terdiri dari beberapa generasi. Pertama, antipsikotika generasi pertama terdiri dari klorpromazin 300 sampai 1000 mg per hari sebentuk sediaan tablet. Yang kedua, perfenazin 16 sampai 64 mg per hari bentuk sediaan tablet. Yang ketiga, trifluoperazin 15 sampai 50 mg per hari bentuk sediaan tablet. Selanjutnya ada haloperidol 5 sampai 20 mg per hari bentuk sediaan tablet, injeksi short acting, obat tetes, dan injeksi long acting. Selanjutnya ada obat antipsikotik generasi kedua terdiri dari aripiprazol 10 sampai 30 mg per hari bentuk sediaan tablet, obat tetes, Dixmal, dan injeksi. Selanjutnya ada clozapine terdiri dari adalah clozapine 150 sampai 600 mg per hari bentuk sediaan tablet. Mekanisme obat antipsikotik. Neurotransmitter skizofrenia sebetulnya hanya satu neurotransmitter saja, yaitu dopamin. Adapun 5 alur dopamin pada otak. Yang pertama, mesolimbik. Ketika terjadi peningkatan dopamin, akan mengakibatkan gejala positif, agresivitas, dan impulsivitas. Yang kedua, alur mesokortikal. Ketika terjadi penurunan dopamin, akan mengakibatkan gejala negatif seperti kehilangan motivasi. Yang ketiga yaitu alur tubero-infundibular. Ketika terjadi penurunan dopamin, akan mengakibatkan hiperprolaktinemia, yang berarti menyebabkan memperbesar payudara akibat dari penumpukan prolaktin. Pada fase akhir siklus haid juga bisa menjadi terganggu. Yang keempat, nigrostriatal. Ada 2 kejadian. Yang pertama, ketika terjadi peningkatan dopamin akan menyebabkan hiperkinetik, yaitu tik atau korea. Yang kedua, ketika terjadi penurunan dopamin akan menyebabkan hipokinetik atau ekstrapiramidal symptom yang merupakan efek samping obat dari obat antipsikotik. Yang kelima, jeras talamus. Jeras talamus ini berfungsi sebagai sistem relay informasi. Agen yang dikenal sebagai atipikal generasi pertama ini yang tujuannya sebagai antipsikotik yaitu dengan memblok reseptor D2 dopamin. Lalu ketika reseptor D2 memblok jalur nigrostriatal akan mengakibatkan gangguan ekstrapiramidal, dan yang terakhir ketika reseptor D2 ini memblok jalur tubero-infundibular akan terjadi peningkatan dari kadar prolaktin. Untuk antipsikotik atipikal generasi 2 yaitu clozapine, risperidon, dan kawan-kawan berfungsi sebagai antagonis dopamin. Ketika dopamin menurun, akan mengakibatkan mesolimbik membaik. Selanjutnya berfungsi sebagai antagonis 5-HT2A. 5-HT2A ini merupakan reseptor serotonin 2A yang terletak di korteks. Terjadi produksi dopamin di ventromedial area meningkat,
sehingga mesolimbik membaik, tuberoinfundibular dan mesokortikal dapat teratasi. Secara fisiologis, 5-HT atau serotonin ini berikatan dengan reseptornya yaitu 5-HT2A, sehingga terjadi peningkatan glutamat di ventral demetal area, peningkatan piramidal neuron, peningkatan GABA atau asam gamma aminoburat yang dapat menyebabkan terjadinya produksi dopamin di ventral demetal area ini menurun. Sehingga dengan cara menghambat 5-HT2A atau serotonin ini tidak berikatan dengan 5-HT, menyebabkan si produksi dopamin di ventral demetal area ini relatif meningkat. Prevalensi dari skizofrenia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2017, prevalensi penderita gangguan jiwa di dunia sekitar 450 juta jiwa, termasuk ke dalamnya adalah skizofrenia. Dan di Indonesia sendiri, kasus penderita skizofrenia yang paling tinggi berada di Provinsi Bali dengan presentasi 11,1%, dan daerah dengan prevalensi skizofrenia terkecil yaitu di Provinsi Kepulauan Riau dengan presentasi 2,8%, yang rata-rata prevalensi skizofrenia di Indonesia sebesar 6,7%. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi skizofrenia belum diketahui secara pasti, tetapi berhubungan dengan faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor biologis. Pertama, faktor genetik. Para ilmuwan sudah lama mengetahui bahwa skizofrenia diturunkan 1% populasi umum, tetapi 10% pada masyarakat yang mempunyai derajat hubungan pertama seperti orang tua, kakak laki-laki ataupun perempuan dengan skizofrenia. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat kedua seperti paman, bibi, kakek atau nenek, dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum. Kembar identik 40-65% berpeluang menderita skizofrenia, sedangkan kembar dizogotik sebanyak 12%. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia berpeluang 40%, satu orang tua 12%. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dengan faktor biologi dapat mempengaruhi onset dan beratnya suatu gangguan. Faktor psikososial dalam lingkungan keluarga, seperti lingkungan rumah sehat, akan memberikan perlindungan untuk anak-anak. Perilaku keluarga yang patologi, yang secara signifikan dapat meningkatkan stres emosional, memiliki faktor risiko dalam keluarga menjadi skizofrenia. Lalu adanya ekspresi emosi yang meluap, stresor dalam kehidupan, kelas ekonomi rendah, serta kurangnya jaringan sosial. Tipe personality juga memiliki peran di mana orang dengan ciri kepribadian skizoid lebih rentan untuk berkembang menjadi gangguan skizofrenia. Dan yang ketiga, faktor biologis. Komplikasi kelahiran bayi laki-laki yang memiliki komplikasi saat dilahirkan sering mengalami skizofrenia. Hipoksia perinatal akan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap skizofrenia. Infeksi perubahan anatomi pada sistem saraf pusat akibat infeksi virus. Penelitian mengatakan bahwa terpapar infeksi virus pada trimester kedua kehamilan akan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami skizofrenia. Hipotesis dopamin. Dopamin merupakan neurotransmitter pertama yang berkontribusi terhadap gejala skizofrenia. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal maupun antipikal menyekat reseptor dopamin D2 dengan terhalangnya transmisi sinyal di sistem dopaminergik, maka gejala psikotik diredakan. Fisiologi dari skizofrenia yaitu adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Sebetulnya, proses patofisiologi skizofrenia masih belum diketahui secara pasti. Namun, secara umum, penelitian telah menemukan bahwa skizofrenia dikaitkan dengan adanya penurunan volume otak, terutama bagian temporal termasuk mediotemporal, bagian frontal termasuk substansia alba dan grisea. Dari sejumlah penelitian, daerah otak yang secara konsisten menunjukkan adanya kelainan yaitu pada daerah hipokampus dan parahipokampus. Hipokampus yaitu bagian otak besar yang terletak di lobus temporal. Pada penelitian neuroimaging penderita dengan skizofrenia, ditemukan penurunan volume talamus, deformitas talamus, dan abnormalitas pada nukleus ventrolateral. Simptom dari skizofrenia. Gejala awal skizofrenia muncul pada
masa remaja. Namun hal ini sering disalahartikan karena dinilai wajar terjadi di usia remaja. Pada pria, gejala awal muncul di usia 15-30 tahun, sedangkan pada wanita, gejala biasanya menyerang kelompok usia 25-30 tahun. Adapun sejumlah gejala awal dari skizofrenia, yaitu cenderung mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Gejala dari skizofrenia dibagi menjadi dua kategori, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Yang pertama, halusinasi. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikiran sang penderita. Yang kedua ada delusi. Delusi atau waham adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Gejala ini umumnya mulai dari merasa diikuti, merasa diawasi, merasa dirinya paling hebat, atau merasa dirinya paling kuat. Sebagian besar penderita skizofrenia mengalami gejala tersebut, dan seorang penderita skizofrenia cenderung memiliki pikiran yang paranoid. Yang ketiga yaitu kacau dalam berpikir dan berbicara. Yang keempat, perilaku kacau. Simptom skizofrenia kategori 2 yaitu gejala negatif. Gejala negatif ini mengacu pada hilangnya minat sang penderita yang sebelumnya dimiliki oleh sang penderita itu sendiri. Hal ini dapat berlangsung beberapa tahun, bahkan sebelum sang penderita mengalami gejala awal. Hal ini dapat menyebabkan hubungan antara sang penderita dan keluarga rusak akibat gejala negatif itu. Terapi farmakologi 1. Antipsikotik generasi pertama A. Chlorpromazine. Indikasi mengatasi gejala psikosis, meredakan mual, muntah, atau cegukan, serta menambah berat badan. Dosis awal 50-150 mg per hari. Dosis pemeriksaan 300-1000 mg per hari. Efek samping ekstrapiramidal akut, hiperprolaktimenia, serta tardip diskinesia. Chlorpromazine untuk ibu hamil dan menyusui kategori C. Farmakodinamik. Chlorpromazine adalah neuroleptik yang bertindak dengan cara menghambat reseptor dopamin postsinap, terutama di area sistem dopaminergic mesolimbik. Obat ini juga mampu mencegah pelepasan hormon-hormon hipotalamus dan hipofisis. Farmakokinetik. Obat chlorpromazine diabsorpsi baik setelah mengkonsumsi per oral. Bioavailabilitas obat berkisar 20% setelah melewati metabolisme di hepar, dengan onset kerja obat per oral di sekitar 30-60 menit. C. Haloperidol. Indikasi meredakan gejala skizofrenia, mengatasi gangguan perilaku, dan mengontrol gejala sindrom Tourette. Dosis awal 2-5 mg per hari. Dosis pemeriksaan 2-10 mg per hari. Efek samping kantuk, pusing, sakit kepala, sulit tidur, susah buang air kecil, dan lemas. Haloperidol untuk ibu hamil dan menyusui kategori C. Farmakodinamik memblokir reseptor dopamin postsinaptik atau D2 dalam sistem mesolimbik otak. Hipotesa dopamin menyatakan bahwa obat antipsikotik menurunkan gejala psikosis positif dengan menurunkan aktivitas dopamin pada sistem mesolimbik otak tersebut. Farmakokinetik. Metabolisme haloperidol banyak dilakukan dengan hati dan melalui proses glukuronidasi, reduksi, dan oksidasi. Gangguan bipolar. Terapi tambahan pada gangguan depresi mayor, iritabilitas akibat gangguan autisme, agitasi akibat skizofrenia atau gangguan bipolar. B. Clozapine. Indikasi skizofrenia pada pasien yang tidak respon atau intoleran dengan obat antipsikotik konvensional. Kontraindikasi: kelainan jantung, penyakit hati aktif, kerusakan ginjal berat, kelainan sumsum tulang, koma atau depresi SPP berat, epilepsi tidak terkontrol, kehamilan dan menyusui. Efek samping: konstipasi, hipersalivasi, mual, muntah, perubahan pada EKG, hipertensi, mengantuk, pandangan kabur, sakit kepala, tremor, rigiditas, gejala ekstrapiramidal, kejang. C. Olanzapine. Indikasi skizofrenia, kombinasi terapi mania, mencegah kambuhnya kelainan bipolar, oral. Interaksi: depresi pernapasan dan sistem saraf pusat,
tekanan darah, kecepatan pernapasan, dan denyut nadi harus dimonitor selama paling tidak 4 jam setelah injeksi intramuskular, terutama yang juga dapat antipsikotik lain atau benzodiazepin. Efek samping: efek antimuskarinik ringan dan sementara, mengantuk, gaya berjalan abnormal, halusinasi, nafsu makan meningkat, suhu tubuh meningkat, konsentrasi, trigliserida meningkat. Dosis awal lebih dari 18 tahun 5-10 mg per hari. Dosis pemeliharaan 10-20 mg per hari. Quetiapin. Indikasi skizofrenia, pengobatan episode mania yang disertai gangguan bipolar, peringatan, kehamilan, gangguan hati, gangguan ginjal, kardiovaskuler, dan yang mengarah pada hipotensi. Obat-obatan yang diketahui dapat memperpanjang interval QT, terutama pada lansia. Efek samping: lihat keterangan di atas. Mengantuk, disepsia, konstipasi, mulut kering, astenia ringan, rinitis, takikardi, leukopenia, neutropenia, dan kadang-kadang dilaporkan eosinofilia, peningkatan plasma, trigliserida dan kadar kolesterol, penurunan kadar plasma, hormon tiroid, kemungkinan memperpanjang interval QT, udem atau jarang, priapismus atau sangat jarang. Dosis skizofrenia 25 mg 2 kali sehari pada hari ke-1, 50 mg 2 kali sehari pada hari kedua. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.